Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini tentang pengaksesan sensor, dimana kita ketahui perangkat Android kita itu sudah tertanam atau sudah banyak atau hampir semua mungkin ya sudah tertanam berbagai sensor di dalamnya. Memiliki sensor built-in yang mengukur gerakan, orientasi, dan berbagai kondisi lingkungan. Jadi sensor dapat digunakan untuk memantau pergerakan perangkat 3 dimensi atau perubahan lingkungan perangkat. Jadi yang dideteksi dari sensor itu adalah perangkatnya itu sendiri, pergerakannya atau lingkungannya di sekitar perangkat. Nah, Android ini menyediakan API sensor untuk bekerja dengan berbagai jenis sensor. Yang ada saat ini terdiri dari 3 kategori sensor. Yang pertama adalah sensor gerak atau motion sensor, kemudian sensor posisi, position sensor, kemudian sensor lingkungan atau environment sensor. Yang pertama adalah sensor gerak atau motion sensors. Jadi sensor gerak ini memungkinkan penggunanya untuk memantau gerakan suatu perangkat. Ya. Jadi yang dideteksi adalah gerakannya. Gerakannya itu bisa miring, bisa diguncangkan, kemudian rotasi ya, berputar sampai dengan di shake, diayun gitu ya. Gerakan ini biasanya merupakan refleksi dari input pengguna langsung. Misalkan kalau kita bermain game ya, HP-nya, smartphone-nya itu digerakkan ke kanan, ke kiri, kemudian mungkin di maju mundur seperti itu, seperti kita kalau main game ya. Kemudian ada juga yang dia merupakan refleksi dari lingkungan fisik di sekitar perangkat itu berada, jadi di luarnya. Saat misalkan ketika kita mengendarai mobil gitu ya, jadi atau jalan aja, sensornya kan bisa mendeteksi ya di sekitarnya bahwa kita berjalan gitu. Kemudian arsitektur sensornya ada yang berbasis hardware dan software, di mana ada sensor gravity, linear acceleration, sama rotation vector, kemudian significant motion, step counter, dan step detector. Itu ada yang hardware, ada yang software. Dan kalau yang berbasis hardware itu adalah yang sensor accelerometer dan gyroscope. Jadi kalau yang berbasis hardware harus ada hardware-nya di dalam smartphone itu, di dalam device ya. Tergantung device-nya ya. Ada yang sudah menyematkan sensor yang harganya agak mahal gitu ya. Tapi ada juga yang belum menyertakan sensornya, yang low end biasanya. Nah, di Android Open Source Project sendiri menyediakan 3 sensor gerak ya yang berbasis software, yaitu gravity sensor, linear acceleration sensor, dan rotation vector sensor. Jadi sudah ada, kalau tidak berdasarkan hardware pun di software di Android Project ini sudah disematkan, sudah disediakan di situ. Kemudian ini adalah tipe-tipe ya, yang bikin ini fungsi yang bisa kita panggil ketika nanti coding ya, ketika kita mau memakai salah satu sensor itu ya. Ada type accelerometer, berarti ini kalau kita ingin menggunakan sensor atau memanfaatkan sensor atau mengaktifkan ya sensor accelerometer di Android gitu ya. Yang lain juga banyak, accelerometer uncalibrate, gravity, gyroscope uncalibrated. Jadi kalau kita ingin memanfaatkan, maka tipe ini yang akan kita panggil gitu ya. Nah, ini selengkapnya nanti bisa dilihat di developer.android studio-nya, di manualnya. Untuk apa itu accelerometer, kemudian penulisannya seperti apa, kita nanti akan praktekkan di praktikum. Kemudian di sensor posisi itu disediakan 2 sensor yang memungkinkan kita menentukan posisi perangkat. Yang pertama adalah geometric field sensor, kedua adalah accelerometer juga gitu. Smartphone Android
juga menyediakan sensor yang memungkinkan kita menentukan seberapa dekat permukaan perangkat dengan suatu objek. Ini namanya sensor kedekatan atau proximity sensor. Kalau yang proximity sensor itu yang sering kita temukan, kita alami ketika kita telepon ya, perangkat kita dekatkan di telinga, maka layarnya akan mati. Itu berarti proximity sensornya kerja ketika dia dekat dengan suatu objek, maka action yang dilakukan adalah mematikan layar, gitu. Meredupkan atau yang mematikan layarnya yang mati. Ketika dijauhkan lagi dia akan hidup lagi. Nah, ini kan tentu bisa menghemat daya ya. Kita ketika telepon kan nggak melihat layar, maka dimatikan sama sistem menggunakan sensor proximity ini. Kemudian sensor geomagnetic field dan sensor proximity ini berbasis hardware ya, sehingga harus ada kalau ingin diaktifkan, kalau ingin dipakai di aplikasi, di hardware-nya juga harus disediakan. Sensor geomagnetic field dan accelerometer menampilkan array multidimensi dari nilai sensor untuk masing-masing sensor event. Jadi nanti manggilnya hasilnya itu berupa array multidimensi. Karena disitu kan punya banyak nilai ya, punya banyak variabel. Ada X, kemudian Y sama Z. Jadi vertikal, horizontal, sama yang sumbu Z. Ya. Semuanya harus terdeteksi ketika kita ingin memanfaatkan sensor ini. Nah, di sensor posisi, tipe-tipenya ada type game rotation vector, geomagnetic rotation vector, magnetic field, uncalibrated, sama type proximity. Ini yang bisa dipakai untuk memanfaatkan sensor posisi. Sistem menghitung sudut orientasi dengan menggunakan sensor geomagnetic field perangkat yang dikombinasikan dengan accelerometer perangkat. Menggunakan dua sensor hardware ini, sistem menyediakan data untuk 3 sudut orientasi. Nah, ini yang kita tadi ya. Jadi nilainya itu ada Z, ada X, sama Y gitu. Sehingga hasilnya nanti variabelnya bukan variabel biasa satu aja, single, tapi dia pakai array ya, multidimensi, sehingga ada 3 minimal di situ yang diambil nanti untuk menjadi nilai keluaran dari sensor posisi. Kemudian sensor lingkungan. Platform Android menyediakan 4 sensor untuk memantau berbagai properti lingkungan. Yang pertama, humidity-nya, kelembapan udaranya, pencahayaannya, luminance-nya, kemudian pressure-nya, tekanan sekitar ya, ambient pressure, sampai suhu, ambient temperatur di sekitar perangkat Android. Dan keempat, sensor lingkungan itu berbasis hardware, sehingga tergantung smartphone-nya. Kalau ada sensor itu, maka sensor lingkungan ini kita bisa lakukan coding untuk mengaktifkan atau memanggil, atau kita meminta nilai yang dihasilkan dari sensor lingkungan ini. Kalau ada perangkatnya, kalau ada sensornya. Kalau nggak ada ya, kalaupun kita coding membuat aplikasi untuk mendeteksi humidity, illumines, itu ya nggak akan bisa ya, nggak akan muncul nilainya karena inputnya, perangkat sensornya nggak ada di situ. Sensor lingkungan tidak selalu tersedia di perangkat kecuali sensor cahaya yang digunakan sebagai untuk mengontrol kecerahan cahaya. Ini hampir semuanya ada ya, sensor cahaya. Brightness ya, kalau brightness-nya kita set auto, maka HP itu akan menyesuaikan layarnya. Ketika kita bawa di tempat yang gelap, maka dia akan meredup ya, menyesuaikan dengan lingkungan sekitar tempat itu. Kemudian kalau kita bawa di bawah sinar matahari ya, dia akan juga menerang ya, semakin terang untuk mengimbangi agar teks atau isi yang ada di layar itu kelihatan, tidak kalah dengan sinar matahari. Nah,
Yang seperti itu berarti sensor cahayanya yang illumensnya yang ada gitu. Yang lain itu biasanya opsional semua. Oleh karena itu sangat penting untuk memastikan di waktu proses mana sensor lingkungan itu tersedia sebelum kita mencoba mendapatkan data darinya. Jadi ada kalanya kita ngecek dulu sensornya ada nggak di smartphone kita gitu. Kalau ada, berarti kita bisa membuat aplikasi dan ditanamkan di smartphone itu untuk mendeteksi lingkungan sekitar. Tapi kalau nggak ada ya tadi nggak bisa. Nah, di sensor lingkungan ada 5 tipe yang kita bisa panggil situ. Type ambient temperature, type light, pressure, relative humidity, dan type temperature. Jadi kita bisa memilih salah satu dari yang tadi, baik sensor lingkungan, sensor posisi, sensor gerak, ya type-typenya kalau ingin spesifik gitu. Jadi tidak melibatkan yang lain. Tapi kalau ingin semuanya diambil, tinggal type all aja, type underscore all. Jadi semua sensor itu kita bisa panggil dan kita bisa coding, ya bisa kita lakukan, kita kasih instruksi untuk mengambil nilainya seperti itu. Saya kira ini untuk materi pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.